Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an insyaallah. Alhamdulillah atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala serta rahmat darinya pada kesempatan hari Sabtu pekan ketiga di bulan Juli ini kita sama-sama dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan salah satu kajian rutin kita di Masjid Al-Barkah Komplek Radio Raja Lampung Pondok Pesantren Sabil Najah Sri Bawono, Kecamatan Bandar Sri Bawono, Kabupaten Lampung Timur. Insyaallah kita masih melanjutkan serial Sirah Nabawiyah atau kisah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam setiap peristiwa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya terkandung hikmah dan pelajaran yang sangat berharga, yang itu bisa menjadi motivasi kita sebagai seorang Muslim dan sebagai seorang pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Serial demi serial sudah kita lalui, kisah demi kisah sudah kita bacakan dan sudah kita ambil hikmahnya. Dan pada kesempatan yang terakhir di bulan yang lalu, di bulan Juni pekan ketiga, kita sudah sama-sama menyelesaikan serial kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Fathu Mekah. Itu peristiwa ditaklukkannya kota Mekah, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengampuni semua penduduk kota Mekah dan ada yang dikecualikan, diperintahkan untuk dibunuh. Ada 10 orang. Sebagian terbunuh dan sebagian termaafkan karena masuk Islam. Di antara yang termaafkan dan masuk Islam adalah Ikrimah bin Abu Jahal, anaknya Abu Jahal. Demikian juga dengan Sofwan bin Umayyah. Kemudian juga dengan Hindun binti Utbah. Ya, kemudian juga dengan yang membunuh Hamzah dengan tombaknya siapa? Wahsy bin Harb. Demikian juga dengan beberapa pemuka Quraisy yang akhirnya dimaafkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah pada kesempatan malam hari ini dan seterusnya kita akan memasuki fase yang baru dari kehidupan Nabi SAW, yaitu tentang penaklukan atau lebih tepatnya mengislamkan sebagian bangsa Arab yang belum menyatakan diri untuk menjadi bagian dari kaum muslimin, yang justru mereka malah ingin memerangi Rasulullah SAW. Di mana peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Ghazwah Hunain atau perang Hunain. Dan ini adalah perang terakhir Nabi SAW melawan bangsa Arab yang musyrik. Oke. Sebelum saya lanjutkan tentang perang Hunain, ada sedikit kisah yang ingin saya lengkapi dari peristiwa Fathu Mekah yang lalu, yang qadarullah belum kita lengkapi ya. Karena waktu yang sangat mepet di bulan yang lalu, dan juga ada beberapa kisah yang belum tersampaikan, maka akan saya lengkapi dahulu sampai azan Isya. Mungkin setelah itu baru kita masuk bab tentang kisah perang Hunain. Seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, tolong duduknya lebih mendekat.
Duduknya lebih merapat, monggo. Maju lagi, Pak. Santri juga sama maju ya. Jangan jauh-jauh. Awas Syauqi nanti nyenggol ya. Oke, maju lagi sini, maju lagi. Maju lagi, saya mana? Maju lagi. Ya. Maju lagi, Pak. Maju lagi. Maju lagi. Jangan jauh-jauh. Kayaknya kan enak. Oke, barakallahu fiik. Yang pegang bukunya silahkan dibuka, masih peristiwa Hunain. Saya awali dari kisah keberadaan Rasulullah SAW di kota Makkah, kemudian sampai kisah sebagian kabilah ada yang secara sukarela menyatakan diri masuk Islam. Oke, sudah dibuka bab terakhir kemarin tentang Fatu Makkah, sudah insya Allah. Oke, kita masuk ke pembahasan Fatu Makkah dahulu sampai azan Isya. Selanjutnya kita bahas materi baru tentang Rasulullah. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan berita ya, dari Bani Khuza'ah, kan lebih tepatnya peristiwa Fatu Makkah itu berawal dari Bani Bakar yang bersekutu dengan kafir Quraisy. Mereka membunuh Bani Khuza'ah yang sudah bersekutu dengan pasukan kaum muslimin. Yang kemudian Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah, yang akhirnya Bani Khuza'ah pun mengirim utusan untuk meminta pertolongan kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya Nabi SAW menolong mereka dengan mengirim 10.000 pasukan demi menuntut balas atas kematian Bani Khuza'ah. Nah, ketika keberangkatan Nabi SAW ke kota Makkah ini itu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Dan sesampai Nabi SAW di kota Makkah pun masih berada di bulan Ramadan. Dan keberadaan Nabi SAW di kota Makkah ini pun disebutkan dalam riwayat yang sahih, beliau di sana kurang lebih selama 19 hari. Jadi setelah penaklukan kota Makkah, Nabi SAW tinggal di sana selama 19 hari. Dan beliau memutuskan apa yang perlu diputuskan. Di antaranya Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mengeksekusi para tokoh Quraisy yang disebutkan namanya oleh Nabi SAW, sekalipun mereka bergelantungan di kiswah Ka'bah. Meskipun akhirnya sebagian mereka ada yang masuk Islam. Demikian juga yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah merubah batas tanah haram yang diperintahkan kepada Abu Usaid al-Khuzai. Demikian juga Nabi SAW mengirim sebagian kelompok-kelompok para sahabat untuk berdakwah menyeru di sekitar kota Makkah. Jadi Nabi SAW mengirim para sahabatnya untuk mendakwahkan Islam kepada setiap penjuru kota Makkah. Di sana mungkin ada desa-desa yang agak sedikit jauh dari kota Makkah, sembari mereka mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia tidak boleh membiarkan ada berhala di dalam rumahnya, melainkan dia harus merobohkannya sendiri. Ini diantara yang didakwahkan oleh sebagian sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada kisah yang sepertinya tidak tertulis ya di dalam kitab ini, tapi perlu saya bacakan karena sebenarnya gimana? Oh, kita dikit. Mana? Kurang keras. Tes. Sudah. Cek.
Ada sebagian kisah yang tidak tertulis ya di Rahilul Maktum ya. Namun bisa saya bacakan sebagai penambahan ilmu. Karena sebenarnya yang jadi bahan rujukan saya itu sebenarnya ada dua buku. Yang pertama Fikih Sirah, yang kedua Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Adirjaimah, yang itu ada 6 jilid. Tapi suatu ketika saya membawakan buku itu, ternyata ada sebagian dari jamaah yang membawa buku Ar-Rahikul Maktum ini. Sebagian ada yang bawa saat itu. Oh, ternyata buku itu memang buku ini ya, Sirah Nabawiyah karya Syekh Rahimahullah ini memang familiar di tengah masyarakat. Maka sejak saat itu saya putuskan untuk mengambil kisah Nabi dari buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Sebenarnya ya sama, hanya saja ada beberapa bagian yang tidak tertulis. Nah, di antaranya kaum muslimin yang tidak tertulis di sini yang bisa saya bacakan adalah kisah masuk Islamnya bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau antum baca dari awal kisah Fatul Makkah, insya Allah antum nggak akan temukan kisah masuk Islamnya bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Dalam sebuah riwayat yang sahih, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menaklukkan kota Makkah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu membawa bapaknya yang sudah tua dan sudah buta menghadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan diri masuk Islam. Nah, di sini kisah epiknya itu di sini ya, Bu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq menuntun bapaknya yang sudah buta untuk menuju Nabi SAW demi menyatakan diri sebagai orang Islam, Nabi SAW menunjukkan akhlak yang mulia. Nabi SAW berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau malah membawa ayahmu kepadaku agar dia masuk Islam? Kenapa kau tidak biarkan aku saja yang menghadap bapakmu, kemudian dia bersyahadat?" Lihat di sini kaum muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sudah menaklukkan kota Mekah dan beliau sudah menjadi sosok yang menguasai kota Mekah berdasarkan dari rahmat dan karunia dari Allah SWT, beliau tetap mengedepankan budi pekerti yang luhur. Beliau tetap menghormati dan menghargai keluarga dari sosok yang begitu berjasa sangat besar untuk dakwah Nabi SAW. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Kan Abu Bakar As-Siddiq itu kan orang dewasa pertama yang masuk Islam dan yang sudah menemani dakwah Nabi SAW dari kota Mekah selama 13 tahun sampai hijrah pun Nabi SAW ditemani oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan onta yang membawa Nabi SAW untuk hijrah ke kota Madinah, ontanya Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan penuntun jalannya pun yang menentukan Abu Bakar As-Siddiq. Yang menemani Nabi SAW di Gua Sur adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka lihatlah bagaimana rahimnya Nabi SAW. Beliau masih menghargai keluarga, terlebih lagi adalah bapaknya Abu Bakar As-Siddiq yang sudah tua. Ya seharusnya memang bapaknya Abu Bakar As-Siddiq yang datang menghadap Nabi, karena memang yang butuh untuk masuk Islam adalah bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Nabi SAW justru ingin sebaliknya. Beliau ingin mendatangi bapaknya Abu Bakar As-Siddiq dan mengislamkan di rumahnya. Namun ternyata Abu Bakar sudah membawanya ke hadapan Nabi SAW. Ini menunjukkan kaum muslimin bahwa orang yang sudah sepuh, meskipun sudah tua renta, meskipun masih dalam keadaan kafir kepada Allah, kalau kita menemukan misalkan salah seorang dari anaknya atau salah seorang dari kerabatnya itu memiliki jasa yang sangat besar untuk dakwah Islam, maka sepatutnya kita memperlakukan mereka dengan baik.
Sepatutnya kita memperlakukan mereka dengan jadi antaranya dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau malah punya niatan mendatangi rumahnya bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya kurang lebih misalkan seperti ini ya ikhwan. Misal sederhananya seperti ini. Antum mengenal seorang ikhwan. Sudah lama ngaji tapi bapaknya belum ngaji. Ikhwan ini sudah lama ngaji tapi bapaknya belum ngaji. Ya Islam tapi ya ngono kuwi lah. Kadang nggak sholat dan seterusnya. Maka di antara bentuk kebaikan kita kepada saudara kita ini yang sudah lama ngaji, apalagi sudah mendukung dakwah antum dan seterusnya, ya ada yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan teman kita ini. Kita mendatangi rumahnya, berlaku baik kepada bapaknya, sehingga harapan kita kalau sikap kita diterima, kedatangan kita itu diterima, harapannya adalah ketika kita mengajak orang tuanya untuk mengenal Islam atau untuk belajar Islam atau untuk mengaji ke majelis ilmu, itu harapannya bisa diterima. Karena saya akui ya Ibu, ada kelompok Islam ini, kisah ini disampaikan oleh teman saya yang sudah ngaji tentang kakaknya ini sudah ngaji. Jadi ada kelompok Islam yang mereka ini sebenarnya menganggap yang berada di luar kelompoknya itu dianggapnya bukan muslim. Tapi ketika bermuamalah dengan orang lain, luar biasa. Muamalahnya itu sangat bagus. Budi pekertinya sangat luhur. Akhlaknya sangat mulia. Sehingga dengan cara seperti ini, tidak sedikit orang itu yang akhirnya punya simpati kepada mereka yang akhirnya ikut menjadi kelompok mereka. Ini kisah nyata. Jadi saya punya teman, dia punya kakak. Jadi kakak ini jualan ayam. Ketika jualan ayam itu tetangga kanan kiri nggak ada yang beli. Bahkan teman ngajinya pun nggak ada yang beli. Justru yang beli ayam yang dia jual ini malah orang lain dari kelompok seberang. Dan harganya tuh nggak ditawar, malah dilebihkan. Antum bayangkan antum jual harga 44 per kilo, jangan 44 lah, 34 per kilo, orang itu beli kepada antum 35 per kilo. Dan itu terus menerus. Antum sebagai penjual senang atau tidak? Ada rasa simpati nggak kepada orang tersebut? Dan awak ini tahu yang beli itu dari kelompok seberang, dia tahu. Nah, hampir dia jadi pengikut. Hampir. Karena terpukau dengan apa? Budi pekerti. Nah, kenapa itu tidak terjadi pada diri kita ya? Padahal ajaran yang dibawa oleh ustadz-ustadz antum lulusan Madinah atau Mekah atau yang lain, itu ajarannya sudah jelas berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kenapa kok kita tidak bisa berbudi pekerti yang luhur? Kenapa kita tidak bisa berlemah lembut kepada sesama kaum muslim? Bahkan kepada orang tua kita pun terkadang kita tidak bisa berbuat baik. Bahkan kepada orang tua kita pun kita tidak bisa berlemah lembut. Makanya perhatikan kaum muslimin. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran berharga. Ternyata seseorang bisa menjadi bagian dari kaum muslimin atau ada orang kafir yang ingin menjadi orang Islam. Itu ternyata di antara daya tariknya adalah budi pekerti yang luhur. Yang disebutkan oleh para ulama yang saya baca dalam kitab yang lain. Kenapa kok akhirnya orang-orang Mekah itu menyatakan diri secara sukarela ingin masuk Islam? Mereka tuh datang berbondong-bondong secara sukarela. Yang antum baca di pengambilan sumpah setia itu jumlahnya hampir 2.000 orang. Mereka tidak dipaksa oleh Nabi SAW, mereka datang dengan sukarela. Apa sebabnya? Karena mereka melihat budi pekerti yang luhur dari sosok Nabi SAW. Apa budi pekerti yang luhur?
Ternyata Nabi tidak membalas dendamnya kepada penduduk kota Mekah. Justru Nabi SAW memaafkan mereka. Ketika Nabi SAW memaafkan penduduk Mekah, masuklah ke dalam hati mereka bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu memang benar. Beliau tidak memiliki sifat apa? Pendendam. Dimaafkan. Dan akhirnya itulah yang memicu bahkan Hindun binti Utbah masuk Islam. Dan itu juga yang memicu Ikrimah masuk Islam. Itu juga yang memicu Sofwan bin Umayyah masuk Islam. Karena budi pekerti Nabi SAW yang sangat luhur. Padahal Nabi SAW sangat mampu untuk membinasakan penduduk kota Mekah, mengingat bagaimana 21 tahun yang lalu, 13 tahun Nabi di kota Mekah, beliau diusir, sahabatnya dipukuli, sahabatnya dibunuh. Bahkan Nabi SAW sendiri kepalanya dihargai 100 ekor onta oleh Abu Jahal bagi siapapun yang bisa menangkap Nabi Muhammad mati atau hidup. Nabi mampu melakukan hal tersebut. Tapi Nabi SAW memilih memaafkan mereka, dan inilah yang membuat orang-orang Mekah merasa mantap, merasa yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi, dan mereka secara sukarela masuk ke dalam agama Islam. Bahkan datang utusan-utusan, bahkan datang kabilah-kabilah menghadap Nabi SAW secara sukarela menyatakan diri masuk Islam. Meskipun nanti dalam perang Hunain itu ada 2 kabilah besar yang belum mau masuk Islam, yaitu suku Hawazin dan Saqif, yang mereka belum rela masuk Islam. Tapi nanti akhirnya mereka juga masuk Islam. Nanti kesannya. Nah, dari situ kaum muslimin kita bisa ambil pelajaran bahwa memang budi pekerti yang luhur ini, kaum muslimin, akhlak yang mulia ini benar-benar menjadi bumbu pemanis bagaimana dakwah ini bisa tersampaikan kepada masyarakat. Jangan sampai kita yang sudah ngaji misalkan tahunan, mohon maaf, justru memiliki hati yang sangat keras kepada orang lain, terlebih kepada siapa? Orang tua. Makanya tidak sedikit saya mendapatkan cerita yang saya ceritakan di mana ya, saya lupa. Ini kisah nyata ya, Pak. Makanya kita kalau belajar agama itu diusahakan utuh. Akidahnya kita pelajari, fikihnya kita pelajari, manhajnya kita pelajari, akhlak pun kita pelajari. Ini kisah nyata ya, Pak. Ketika sebuah ilmu tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia. Ini kisah yang lain. Jadi saya punya seorang teman dari Palembang sana, asli orang Palembang. Dia bercerita, dia ini ingin mengadakan sebuah pengajian di kampung mertuanya. Di kampung mertuanya. Di sebuah musola atau masjid milik masyarakat di kampung mertuanya. Disebutkan pemilik musola ini, anaknya itu sudah ngaji. Anaknya sudah ngaji. Perempuan. Jadi musola kan terkadang sebagian wilayah itu, di sebagian desa ada musola itu yang bangun sebuah keluarga. Kan gitu sering kita dapat kalau musola kan kayak gitu. Jadi ada musola yang dibangun oleh sebuah keluarga. Ya, kelompok seberang harus kalau bilang paling gampang. Nah, anaknya itu sudah ngaji. Dipikir teman saya ini, dia minta izin untuk ngelobi agar musola itu bisa dimasuki ustadz untuk diisi pengajian. Dipikirnya urusannya mudah. Karena anak si pemilik musola sudah ngaji. Paling tidak lobinya gampang lah, ada orang dalam. Ternyata apa yang terjadi ya Ibu? Ketika datang minta izin langsung ditolak mentah-mentah. Nggak boleh. Dan penolakannya cukup keras. Lah kok bisa? Harusnya kalau anaknya sudah ngaji, paling tidak orang tua ini, 2 orang tua ini, paling tidak dia melihat bahwasannya anaknya yang sudah ngaji itu memiliki perilaku yang baik,
Sehingga kalau musolanya dipakai untuk pengajian harusnya didukung, bukan malah tidak boleh. Paham? Nah, harusnya kan didukung. Ini kan baik. Ini mau mengadakan pengajian loh, bukan mengadakan acara dangdutan. Ini pengajian, bukan acara kemaksiatan, tapi nggak boleh. Akhirnya ditelusuri, oh ternyata anaknya yang sudah ngaji ini perilakunya tidak menunjukkan sosok yang sudah ngaji. Akhlaknya tidak mulia kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak merestui kalau musola dipakai untuk mengaji. Khawatir orang lain kalau ikut ngaji bersama ustadz yang dibawa oleh teman saya ini, anaknya akan seperti anaknya. Anak warga itu akan menjadi seperti anaknya. Sehingga orang tua ini tidak ridho kalau anak orang lain menjadi anaknya sendiri. Berarti catatannya di mana? Di akhlak. Berarti catatannya di akhlak. Ya kan harusnya kalau sudah ngaji itu kan paling mudahnya izin sama orang tua kan enak. Kalau izin antara anak ke bapak itu biasanya lebih mudah. Harusnya didukung dan seterusnya. Tapi ini justru sebaliknya. Bisa jadi yang terjadi adalah adanya sesuatu yang membekas tidak baik pada diri orang tua dari anak yang sudah mengaji. Nah, itu jadi catatan. Harusnya orang yang paling pertama mendapatkan perlakuan baik dari kita itu adalah orang tua kita, terutama bapak dan ibu. Ini contoh real. Atau mungkin contoh yang lain masih banyak. Tapi ini jadi pelajaran. Jangan sampai orang tua kita justru mendapatkan perilaku yang tidak baik dari diri kita. Tapi Ustaz, orang tua saya itu masih melakukan kebid'ahan. Iya, mungkin mereka tidak tahu. Mungkin ilmu belum tersampaikan kepada mereka. Mungkin dalil itu belum secara pasti, secara jelas tersampaikan kepada mereka. Dan tidak sedikit atau sebagian antum dulu mantan ahlu bid'ah. Saya dulu pernah tahu ada jamaah itu ngaku saya mantan ketua opong. Pokoknya setiap ada acara apa, beliau ditunjuk jadi ketuanya. Yang tabu-tabu rebana dan seterusnya. Kok beliau bisa meninggalkan? Mungkin karena sudah tahu apa? Ilmu. Dan lihatlah ketika penduduk kota Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Yang awalnya setelah 13 tahun mereka didakwahi oleh Nabi SAW dan hanya sedikit dari mereka masuk Islam, tapi sebagian besar mereka masih musyrik karena mereka belum mengerti tentang syariat Islam. Setelah mereka mengetahui bagaimana agungnya syariat Islam, seperti Ikrimah bin Abi Jahal, akhirnya ketika dia jadi orang Islam, Islamnya sangat kokoh. Sampai saya pernah ceritakan sama antum dalam peristiwa Yarmuk, saya coba sedikit. Antum masih ingat saya pernah ceritakan kisah Yarmuk ketika kurang lebih 50.000 pasukan kaum muslimin harus menghadapi 250.000 pasukan Romawi. Perang Yarmuk ini Nabi sudah wafat. Abu Bakar masih sempat hidup, kemudian wafat digantikan oleh Umar bin Khattab. Dalam perang ini kaum muslimin, saat itu yang menjadi panglimanya Khalid bin Walid, kemudian digantikan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Dalam peristiwa tersebut, di antara siasat perangnya Khalid bin Walid, beliau ingin agar pasukan kaum muslimin ketika terjadi pecah perang itu sudah berkecamuk. Khalid bin Walid memikirkan strategi agar bagaimana para sahabat ini mundur dulu, kemudian nyusun strategi, baru nyerang lagi. Nah, saat itu Ikrimah dengan lantangnya mengatakan, wahai Khalid, sebentar. Kalau engkau meminta aku mundur, aku belum siap. Hari ini aku ingin menunjukkan kepada Allah bagaimana dahulu aku ketika musyrik, kata Ikrimah bin Abi Jahal, memerangi Nabi SAW dengan hartaku, nyawaku, dan jiwaku. Hari ini aku ingin tunjukkan kepada Allah setelah aku menjadi orang Islam, aku harus mengorbankan nyawaku, jiwaku, dan hartaku untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ikrimah nggak mau mundur. Dan Ikrimah mengatakan, siapa yang ingin bersamaku untuk tetap berada di posisi ini menyerang pasukan Romawi.
Akhirnya kalau tidak salah bersama Ikrimah itu ada 400 orang. Dan membunuh orang-orang Romawi yang jumlahnya hampir 1000. Dan mereka pun terbunuh. Yang kisahnya sangat epik itu ketika ada seorang sahabat itu ingin memberikan air kepada seorang sahabat yang sudah terluka. Datang orang sahabat ini masih hidup minta memberikan air kepada seorang sahabat yang tergeletak. Air. Datang kepada orang tersebut. Ketika mau dituangkan air ke mulut seorang sahabat yang sedang terkapar itu, tiba-tiba terdengar orang lain yang juga sedang terkapar mengatakan air. Kemudian sahabat yang pertama ini mengatakan, tolong kau berikan saudaraku dulu, kayaknya dia lebih butuh daripada saya. Padahal dia juga butuh. Datanglah kepada orang yang kedua. Ketika mau diberikan minum, terdengar orang yang lain yang sedang terkapar juga. Katanya air. Tidak, kata orang yang kedua ini, coba kau temui saudaraku dulu, mungkin dia lebih butuh daripada saya. Datang kepada orang yang ketiga. Datang ke orang ketiga, terdengar orang yang keempat. Katanya air. Didatangi lagi, kata orang ketiga, coba kau temui saudaraku, mungkin dia lebih butuh daripada saya. Ketika datang kepada orang yang keempat, setelah diberi minum, dia balik ke orang yang ketiga, kedua, dan ke-1, ternyata sudah meninggal dunia. Dan di antara mereka ada Ikrimah bin Abi Jahal. Coba bayangkan orang yang dahulu nggak ngerti Islam, menentang Islam, memerangi Islam dan kaum muslimin. Ketika dia mengerti Islam dan masuk Islam, dia menjadi orang yang membela agama Islam dan kaum muslimin. Akan memang dakwah ini nggak ada yang instan. Semua butuh proses. Makanya jangan sampai perilaku kita kepada orang tua kita justru menggambarkan dakwah kita ini apa? Buruk. Jangan membuat kesan seakan-akan kalau sudah ngaji sunnah itu perilaku kita menjadi perilaku yang kasar, keras. Padahal sunnah itu bukan hanya antum memanjangkan jenggot. Sunnah itu bukan hanya qobliyah dan ba'diyah. Bahkan mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal maupun kepada orang yang dikenal, itu bagian dari apa? Sunnah. Itu diantara sunnah. Bahkan Nabi SAW sendiri, beliau tetap berperilaku baik kepada orang-orang yang jelas-jelas pernah memerangi Nabi SAW. Nah, apa yang pernah dilakukan oleh masyarakat kepada kita? Dari perbuatan buruk lah. Mereka pernah ngapain kita? Kok ada sebagian kita itu kepada orang lain tuh katanya, kalau ketemu ki semerengut. Tahu nggak semerengut? Salam orang, nyapa orang, semerengut. Tahu nggak semerengut, Pak? Iya, semerengut itu. Ini kan hal yang tidak baik. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ketemu orang yang dikenal maupun tidak dikenal, upayakan mengucapkan salam, paling tidak menyapa. Entah kita dengan bahasa orang Jawa, monggo mas, monggo kulit, dan seterusnya. Sehingga agar jangan terkesan bahwasanya orang yang sudah ngaji sunnah ini jadi wong sing kaku. Nabi ngajarkan tidak seperti itu. Bahkan Nabi bisa berperilaku baik kepada orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada beliau. Contoh yang lain, ketika Nabi SAW berada di kota Mekah, kisah yang masyhur. Ketika Bilal bin Rabah sedang azan di atas Ka'bah, Bilal bin Rabah ini kan mantan budak dari seorang kafir Quraisy bernama siapa? Umayyah ibnu Khalaf. Ketika itu kaum muslimin, ada 2 orang Quraisy yang masih kafir dan ada 1 Quraisy yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam itu ya mantep Islam. 2 orang Quraisy ini bernama Attab bin Usaid dan juga Al-Haris bin Hisham. Serasa dihafal jeneng, pokoknya tahu. Dan 1 orang yang baru masuk Islam ini namanya Abu Sufyan.
Namanya siapa? Abu Sufyan. Ketika mereka bertiga sedang duduk-duduk di sisi Ka'bah dan melihat bahwasanya Bilal bin Rabah yang mantan budak itu menaiki Ka'bah dan azan di atasnya, mereka ini tidak ridho dalam hatinya. Apa yang membuat mereka tidak ridho? Nah, mereka saja pemuka Quraisy tidak pernah-pernahnya menaiki Ka'bah. Lah kok ini ada mantan budak yang menurut mereka orang rendahan, bisa-bisanya ada di atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Maka Attab bin Usaid mengatakan, sungguh mulia bapakku tidak melihat apa yang dilakukan oleh budak hitam ini. Kata Attab bin Usaid, kalau dia tahu pasti bapakku akan marah. Kemudian Al-Haris bin Hisham mengucapkan kalimat yang sama. Sungguh mulia Hisham, katanya, tidak mendengar apa yang aku dengar. Artinya dua orang ini membuat celaan kepada Bilal bin Rabah. Karena mereka masih memandang Bilal bin Rabah ini sebagai sosok manusia yang tidak mulia. Karena statusnya dulu pernah menjadi apa? Abu Sufyan berkata kepada dua orang musyrik. Setelah mendengar Attab bin Usaid dan Al-Haris bin Hisham mengatakan demikian, kata Abu Sufyan, aku nggak mau komentar macam-macam. Karena kalau sampai aku berucap kalimat yang hari ini kalian dengar, niscaya kerikil-kerikil yang ada di kanan kiri kita ini akan menyampaikan kepada Muhammad tentang apa yang kita ucapkan hari ini. Benar. Gak lama setelah itu Nabi datang mendatangi Attab bin Usaid. Kamu tadi ngomong gini tuh, gini, diceritakan sama Nabi. Dia Attab bin Usaid ini datang kepada Al-Haris bin Hisham. Kamu tadi mengatakan demikian kan? Katanya sungguh mulia bapakku ketika tidak mendengar apa yang aku dengar. Ketika keduanya melihat bagaimana Nabi SAW memperagakan apa yang diucapkan oleh keduanya, dan juga Nabi SAW memperagakan apa yang diucapkan oleh Abu Sufyan. Karena Abu Sufyan mengatakan apa? Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kalau aku mengatakan sesuatu, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikan kepada Muhammad. Seketika dua orang musyrik ini langsung masuk Islam. Kenapa alasannya? Kata mereka berdua, tidak ada seorang pun dari kami bertiga yang beranjak dari tempat tersebut untuk memberitahukan kepada Muhammad. Tapi kok Nabi Muhammad tahu? Berarti benar dia seorang Nabi dan Rasul. Nah, ini sebenarnya ucapan celaan kepada Bilal. Yang sebenarnya Nabi SAW punya hak untuk menghardik keduanya. Tapi ternyata Nabi SAW justru memberikan kesempatan kepada keduanya untuk masuk Islam. Bahkan Attab bin Usaid, nanti ketika Nabi SAW sudah selesai dari urusan Mekah, beliau pergi kembali ke kota Madinah. Nanti Attab bin Usaid ini diminta oleh Nabi SAW menjadi wakil beliau di kota. Nah, Abu Sufyan pun ada kisah yang sangat menarik dari Abu Sufyan. Kenapa Abu Sufyan nggak mau berucap kalimat seperti itu dan takut itu didengar oleh Nabi SAW? Ternyata ada sebuah peristiwa yang membuat Abu Sufyan semakin mantap, semakin yakin dengan agama Islamnya. Kan saya ceritakan di awal. Awalnya itu kan Abu Sufyan cukup ragu untuk masuk Islam. Makanya sebagian sahabat itu ada yang mengatakan Abu Sufyan berucap syahadat itu karena takut kepala dipenggal. Karena sebagian sahabat dia mengatakan seperti itu. Karena memang dalam kondisi apa? Dalam kondisi mencekam, kota Mekah sudah dikepung oleh 10.000 apa? Pasukan. Ada sebuah peristiwa yang akhirnya membuat Abu Sufyan begitu mantap dengan keislamannya. Itu sebuah riwayat yang mengatakan pernah Abu Sufyan itu sedang berdiri di salah satu sudut kota Mekah dan melihat Nabi SAW juga sedang sendirian di tempat itu. Abu Sufyan sendirian
Nabi Muhammad SAW juga sendirian. Di dalam benaknya Abu Sufyan, di dalam hatinya Abu Sufyan, itu tidak terucap oleh lisan, baru terucap oleh hatinya. Abu Sufyan mengatakan dalam hatinya, wahai Abu Sufyan, kenapa engkau tidak bunuh Muhammad saja? Mumpung dia sedang sendirian dan kau punya kesempatan. Dalam hatinya Abu Sufyan itu berucap kalimat seperti itu. Seketika Nabi SAW menemui Abu Sufyan sembari mengatakan, wahai Abu Sufyan, jangan sampai Allah menghinakanmu jika engkau mewujudkan apa yang terbetik dalam benakmu. Wih, langsung kaget Abu Sufyan. Tahu dari mana Nabi Muhammad SAW tentang apa yang diucapkan oleh apa? Hatinya. Ternyata turun wahyu kepada beliau. Mantaplah keislamannya Abu Sufyan. Ini banyak peristiwa hebat dalam Fathu Makkah. Demikian juga kaum muslimin. Sofwan bin Umayyah. Oh, ini luar biasa kejahatannya kepada Islam dan kaum muslimin. Sofwan bin Umayyah ini termasuk satu dari 10 kafir Quraisy pemukanya yang Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membunuhnya. Di antara yang dilakukan adalah Sofwan bin Umayyah itu mengutus Umair bin Al-Wahhab. Saya pernah ceritakan di 1 bulan yang lalu ya, bahwasanya kata Sofwan bin Umayyah bersekongkol dengan Umair bin Al-Wahhab di salah satu sudut kota Makkah. Kata Sofwan bin Umayyah, wahai Umair, kalau engkau bisa membunuh Muhammad, aku akan jamin hidupmu dan aku jamin hidup keluargamu. Engkau mati atau hidup, engkau berhasil atau tidak berhasil, aku akan jamin hidupmu. Yang penting engkau membunuh Muhammad. Nah, kenapa kok bisa Sofwan bin Umayyah itu begitu dendamnya kepada Nabi Muhammad SAW? Karena dua keluarga intinya itu wafat di tangan kaum muslimin. Bapaknya sendiri mati di tangannya Bilal bin Rabah pada perang Badar. Demikian juga dengan saudaranya, ya Ali bin Umayyah, saudaranya Sofwan, mati juga oleh tangan kaum muslimin. Maka begitu dendamnya Sofwan bin Umayyah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Justru Umair bin Al-Wahhab masuk Islam. Ini kan Sofwan ini benar-benar diincar oleh Nabi SAW, bagaimana caranya dibunuh. Tapi ternyata Umair bin Al-Wahhab ini karena masih sepupuan dengan Sofwan. Kata Umair bin Al-Wahhab, ya Rasulullah, berilah kesempatan kepada Sofwan bin Umayyah agar dia mau menerima agama Islam. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, oke, aku beri kepada Sofwan bin Umayyah waktu 4 bulan. Dia boleh tinggal di kota Mekah. Dia mau masuk Islam atau tidak mau masuk Islam, silakan, aku bebaskan. Tidak dibunuh dan juga tidak dirampas harta. Akhirnya ketika Sofwan bin Umayyah mendapatkan amnesti dari Nabi SAW, Sofwan bin Umayyah mulai merenung. Terutama nanti dalam peristiwa Hunain, yang akhirnya membuat Sofwan bin Umayyah setelah mikir berhari-hari, mantep dia menyatakan diri masuk Islam. Padahal Nabi SAW memiliki kesempatan yang sangat besar untuk membunuh gembong Quraisy yang bernama siapa? Sofwan bin Umayyah. Nah, pertanyaannya, perilaku buruk apa yang pernah antum terima dari masyarakat sehingga kita tidak berperilaku baik terhadap mereka? Apa? Antum pernah dihafalkan sama masyarakat, kok antum ketemu masyarakat tuh nggak senyum, kan? Nggak sumringah, ya nggak mengucapkan salam, apa ya itu? Antum pernah dihafalkan sama masyarakat? Ini termasuk sunnahnya Nabi SAW. Beliau bisa berperilaku baik bahkan kepada orang yang pernah mengutus seorang pembunuh bayaran yang bernama Umair bin Al-Wahhab untuk membunuh Nabi SAW. Dan beliau bisa berperilaku. Kejahatan apa yang antum pernah terima dari masyarakat? Ustaz, tapi kan mereka ahlu bid'ah. Bisa jadi mereka melakukan hal tersebut karena belum tahu. Ketika antum dulu belum tahu, termasuk tuh. Ya orang. Ya orang. Tapi kan sudah saya sampaikan dalil. Oh sebentar. Nabi itu sabar selama 21 tahun untuk masuk Islamnya penduduk kota Mekah.
21 tahun Nabi dakwah dan beliau bersabar nunggu sampai mereka sadar akan keutamaan agama Islam. Antum sudah berapa lama dakwah kepada masyarakat sehingga antum yakin mereka ini ahli bidah? Yuk, apa sudah kita bisa lakukan muslimin? Nabi SAW dahulu di awal-awal Islam, beliau itu bisa menggait hati seorang musyrik untuk masuk Islam itu dengan sedekah. Dengan apa? Sedekah. Beliau memberikan harta yang sangat banyak kepada seorang pemuka kaum. Memberikan kambing, memberikan onta kepada seorang pemuka kaum. Dan dia begitu heran, kok bisa ada orang sedekah sampai tidak khawatir jatuh miskin. Maka dia pulang ke kampungnya sembari mengatakan, "Hei kaum, masuklah kepada agama yang dibawa oleh Muhammad. Sesungguhnya dia seorang laki-laki yang tidak takut akan kemiskinan." Itu untuk mengambil hati seorang siapa? Seorang pemuka kaum dengan cara diberikan sedekah yang sangat banyak. Demikian juga dengan bagaimana Nabi SAW mengambil hati Khalid bin Walid. Yang jelas-jelas Khalid bin Walid lah yang menjadi sebab terbunuhnya 70 orang sahabat pada perang apa? Uhud. Tapi Nabi SAW justru berpikir bagaimana caranya mengambil hatinya Khalid bin Walid. Dan sampai akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam. Ini jelas-jelas Khalid bin Walid yang punya rekam jejak yang buruk terhadap pasukan kaum muslimin. Bahkan dalam sulhu Hudaybiyah, Khalid bin Walid secara terang-terangan membawa pasukan berkuda untuk menghadang Nabi sedang umrah. Kurang jahat apa Khalid bin Walid saat musyrik. Tapi Nabi SAW bisa dengan cerdasnya dan dengan hikmahnya justru membuat seorang laki-laki yang memusuhi Islam dan kaum muslimin malah jadi orang Islam. Nah, pertanyaannya, kejahatan apa yang pernah antum terima? Ini kan jadi PR. Ya, harusnya kita yang sudah ngaji ya, terutama kepada orang tua itu paling penting. Makanya kalau antum baca surat Al-Baqarah di ayat 215, ketika Allah berbicara tentang infak dan sedekah. Coba siapa ya? Pak Eka, tolong ambilkan Al-Quran satu baik. Terserah, nah itu boleh. Nah, bawakan dalil yang jelas kepada antum kalau antum ragu. Dalam Quran surat Al-Baqarah itu ayat 215. Nah, ini ayatnya. Ketika kita ingin bersedekah, berinfak, Allah itu dengan jelas mengatakan, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Allah mengatakan, wahai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang seharusnya mereka infakkan. Kepada siapa infak itu diberikan? Kul, katakanlah kepada mereka, ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan pada sahabat-sahabatmu itu, infak yang kalian keluarkan dari kebaikan, maka hendaklah yang menerima pertama kali adalah walidain, orang tua. Jadi dalam bab infak sedekah, orang yang harusnya mendapatkan perlakuan baik dari infak dan sedekah kita adalah orang tua terlebih dahulu. Tujuannya apa ya ikhwan? Jelas untuk melembutkan hati mereka yang mungkin mereka itu belum bisa menerima kita yang sudah ngaji. Yang mungkin mereka belum bisa menerima antum jenggotan, antum celana cingkrang, istri antum cadaran. Itu bisa ditunjukkan dengan apa? Memberikan infak. Zakat tok yang nggak boleh diterima oleh orang tua. Dan Allah katakan lagi, wal aqrabin, setelah itu kerabatmu. Saudara kandung kita boleh menerima apa? Infak. Bahkan boleh menerima zakat kalau mereka masuk ke dalam 8 golongan penerima zakat. Tujuannya apa ya ikhwan? Jelas untuk melembutkan hati mereka. Baru setelah itu Allah mengatakan apa? Wal yatama,
baru kepada anak-anak yatim. Wal masakin, baru setelah itu orang-orang miskin. Wa banis sabil, dan orang yang terputus bekal perjalanan mereka. Jadi orang tua dan keluarga itu didahulukan dibandingkan yang. Saya kembali kepada cerita teman saya. Nanti selanjutnya kita bisa. Jadi teman saya ini ya Iwan, dia itu cerita dari keluarga besar yang sangat besar, hanya beliau yang baru ngaji. Demikian juga dengan istrinya dan juga anaknya. Ya sudah jadaran, ya jenggotan, ya cingkrangan, seterusnya. Beliau mengatakan, alhamdulillah kalau saya ini gak dapat pertentangan apapun dari keluarga besar saya, baik keluarga besar beliau maupun keluarga besar istri. Apa kuncinya? Apa Pak kira-kira? Hah? Royal. Saya royal saja. Jadi sama paman dari pihak istri suka memberi, suka berbagi, kepada keponakan-keponakan suka memberi, dan akhirnya nggak ada masalah. Sehingga kerabatnya dan keluarganya melihat, oh fulan ini orang baik, meskipun ngajinya nggak sama, meskipun dia jenggotan, cengkrangan, kesan kerasnya, kesan wahabinya itu terkesampingkan. Nah kita ini royal enggak, akhlak buruk terkadang masih dilakukan. Sederhana saja ya Iwan, mengucapkan apa? Salam. Antum misalkan sama masyarakat sudah berperilaku baik, kemudian antum nggak ikut acara mereka, acara keagamaan mereka. Tapi kalau antum sudah dikenal baik dan antum suka, kalau bahasanya mau Jawa gitu apa ya? Sumeh ya, sumeh apa? Sumeh itu gampang senyum ya, akrab dengan orang lain, orang itu sudah nggak peduli. Dan saya coba praktekkan, ini berhasil. Saya sampaikan kepada masyarakat, Pak, kalau saya acara malam Jumat nggak ikut, Pak, ya nggak masalah. Bahkan tetangga saya mengadakan acara malam Jumat, saya nggak ikut, nggak terjadi kemasalah. Tapi ketika ada acara warga sifatnya gotong royong dan terusnya yang sifatnya sosial, hadir, tidak terjadi masalah. Makanya saya cukup heran dengan apa yang terjadi. Sebagian ikhwan itu sampai gegeran sama mama, saya nggak berburan sama ibunya, nggak sapaan. Ini sebenarnya terjadi itu apa? Gitu. Kok sampai bapak ibunya punya musola sampai nggak diizinkan adanya pengajian tempat? Terus apa yang sebenarnya terjadi? Ini jangan-jangan bukan ilmunya yang salah, tapi akhlak kita yang tidak tepat. Kita azan isya terlebih dahulu, boleh kita lanjutkan setelah azan. Barakallahu, silakan. Asyhadu anna asyhadu anna hayya 'alal salah. Hayya 'alal nah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Oke, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 3 pasukan untuk menghancurkan 3 berhala ini setelah penduduk Mekah menyatakan diri masuk Islam dan mereka sudah masuk Islam secara sukarela. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengokohkan keislaman mereka diantaranya dengan cara menghancurkan berhala-berhala yang selama ini mereka agung-agungkan dan mereka besar-besarkan. Yang pertama adalah berhala Uzza, di mana Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzza yang ada di Nakhlah. Kemudian Nabi SAW juga mengutus Amr bin Al-As untuk menghancurkan Suwa yang ada di Ruhat. Demikian juga Nabi mengirim pasukan Sa'ad bin Zaid al-Ashali untuk menghancurkan Manat yang ada di Al-Musallal. 3 berhala ini ya, 3 berhala ini yang mohon maaf, di antaranya adalah Suwa, berhala yang sudah ada di tempat tersebut, di antaranya sejak zamannya Nabi Nuh alaihi wasallam yang Allah ceritakan dalam Quran surat Nuh. Surat Nuh itu juz berapa? Juz 30 apa juz 29? Juz 29. Allah mengatakan dalam Quran surat An-Nuh ayat ke-23, di antara berhala yang disembah oleh kaumnya Nabi Nuh, di antaranya adalah Suwa. Kan ada 5 ya. Yang pertama ada siapa? Wad, Suwa, Yahus, Ya'uq, dan Nasr. Ini kan 5 orang soleh yang hidup di zaman Nabi sebelum zamannya Nabi Nuh, yang kemudian mereka wafat. Setelah itu sosok-sosok mereka dijadikan apa? Patung yang kemudian disembah oleh generasi ketiga setelah mereka, yang kemudian akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi mereka selama 1000 tahun, yang kemudian mereka masih menentang dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka dalam peristiwa banjir bandang yang sangat besar. Nah, di antara berhala yang masih tinggal itu adalah berhala Suwa yang dihancurkan oleh siapa? Oleh Amr bin As. Ada kisah unik yang antum bisa baca dalam buku tersebut. Ketika Khalid bin Walid mendatangi Al-Uzza, dia mengira dia sudah menghancurkan Uzza, karena memang berhala itu sudah dihancurkan. Ketika dia kembali kepada Nabi SAW, Nabi bertanya kepada Khalid, "Wahai Khalid, apakah engkau melihat sesuatu di sana?" Kata Khalid, "Tidak." Maksudnya sesuatu itu ada setan yang keluar, enggak? Ketika Khalid mengatakan, "Tidak ya Rasulullah," makanya Nabi SAW berkata kepada Khalid, "Kembalilah. Sesungguhnya engkau tuh belum melakukan apa-apa." Kembali lagi Khalid bin Walid beserta pasukannya dan ditemukan di sisi patung Uzza yang sudah dihancurkan itu ada sosok wanita yang badannya hitam, tidak berpakaian dan rambutnya panjang. Dan ternyata itulah Uzza, setan. Dan akhirnya dipenggal oleh Khalid bin Walid. Makanya Allah itu melarang kita, Nabi itu melarang kita ada patung di dalam rumah kita. Karena patung-patung itu bisa menjadi tempat tinggal jin. Makanya kadang itu kan jimat itu kan bentuknya benda atau ya. Ada yang bentuknya kalung, ada yang bentuknya cincin, ada yang bentuknya gelang. Ya jimat itu sebagai tempat apa? Tempat tinggalnya jin. Makanya nggak boleh Islam itu
mengizinkan pemeluknya untuk punya jimat. Tapi setiap jimat itu tulisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, meskipun atau jimat itu ayat Quran sekalipun tidak boleh. Kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah, cukup pasrah dan tunduk kepada Allah. Tawakal seutuhnya kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan dalam Quran surat At-Tolak, At-Tolak ini juz 28 atau 27. 28. Allah mengatakan apa? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah sudah cukup bagi orang tersebut. Jadi siapa yang masih punya jimat dibakar, dibuang, bentuknya apapun. Kalau dulu itu jimat itu bentuknya keris dulu. Nah sekarang tuh jimat bentuknya sudah modern. Ada yang bentuknya kartu ATM. Ada. Bukan kartu ATM, bentuknya kayak kartu ATM. Ada yang bentuknya cuma benang. Ada. Sampai sekarang tuh orang tuh yang terutama ya yang belum ngaji itu masih punya keyakinan dengan jimat-jimat apa tersebut. Masih. Dan masih laris manis dijual. Jimat itu masih ada ya. Apalagi kalau ada orang tua, sebagian orang tua kita masih punya jimat, misal seperti itu. Ya dinasehati. Disampaikan apa? Nasihat dengan cara yang ini bukan perbuatan yang dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah melihat seorang sahabat memakai benang. Dan Nabi bertanya, kenapa kau pakai benang di tangannya? Kata sahabat tersebut, kalau tidak salah Adi bin Hatim, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku pakai benang ini, aku merasa diawasi, dilindungi, dijauhkan dari mara bahaya. Seketika Nabi mengatakan, potong itu, lepas, kalau engkau tidak mau mati dalam kondisi digantungan dengan. Ini seorang sahabat yang akhirnya Nabi perintahkan untuk dilepas. Kemudian juga Amr bin As menghancurkan suah. Yang awalnya seorang penjaganya itu merasa nggak mungkin mereka bisa menghancurkan suah. Ternyata Amr bin As dengan mudahnya bisa menghancurkan suah. Nah, ada ya ikhwah, karena saya baru baca beritanya tadi siang. Makanya orang itu kalau sudah hatinya tertutupi dengan kesyirikan, hatinya tertutupi dengan kemusyrikan, dia tidak akan bisa melihat cahaya Islam. Dia tidak akan bisa melihat cahaya kebenaran. Antum mungkin sudah baca beritanya. Jadi di India itu, India ini agamanya banyak sekali. Ada yang nyembah sapi ya, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah tikus. Waliyadzubillah, bahkan ada yang nyembah apa? Pokoknya sesuatu yang tidak kalau menurut syariat Islam itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Yang terbaru, ada seorang warga, saya baca beritanya, ada seorang warga India itu punya kulkas. Udah baca belum? Punya kulkas, di bagian freezernya itu ada bongkahan es yang menyerupai gundukan gunung yang menurut mereka itu titisan dari dewa siapa? Pernah lihat belum beritanya? Yang akhirnya orang itu berbondong-bondong datang ke rumah itu, dikasih bunga, terus dikasih apa, gundukan es, sampai berdoa di situ dan seterusnya. Ini beritanya belum lama, itu terjadi. Makanya penjaga suwa ini berkeyakinan gak mungkin suwa bisa dihancurkan karena dia sudah hidup ribuan tahun. Seketika oleh Amr bin As hancur. Karena terkadang orang itu ketika dia meyakini Tuhannya memiliki kekuatan sekalipun itu patung, dia berpikir apa? Patung itu tidak bisa dihancurkan. Demikian juga
Sa'ad bin Zaid al-Asali diberitakan untuk menghancurkan Manat. Oh, ini patungnya sangat populer dibagi kaum kafir Quraisy. Sama seperti kisahnya Khalid. Keluar wanita yang tidak berpakaian, yang warnanya hitam, rambutnya panjang, menghadang Sa'ad bin Zaid al-Asali, dipenggal habis. Ternyata penghuni berhala-berhala itu para setan. Makanya Nabi SAW sangat melarang adanya berhala di dalam rumah kaum muslimin. Maka ini diantara dilakukan oleh Nabi SAW. Demikian juga kaum muslimin yang dilakukan Nabi SAW setelah itu adalah mengirim mata-mata kepada suku Hawazin dan suku Sakif. Kita masuk ke tahapan berikutnya, perang Hunain, untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Karena setelah Nabi SAW menaklukkan kota Mekah, itu kabilah-kabilah Arab yang berada di sisi-sisi kota Mekah itu berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa kok mereka baru masuk Islam saat itu? Karena ternyata mereka selama ini memang sedang menunggu-nunggu hasil permusuhan orang-orang kafir Quraisy berhadapan dengan kaum muslimin yang dipimpin oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena selama ini kaum kafir Quraisy itu selalu menjadi kiblatnya bangsa Arab secara umum. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu yang akan diikuti oleh kabilah-kabilah yang lain. Dan mereka ini berpatokan, kalau sekiranya Muhammad ini benar, yang dibawa ajarannya itu benar, niscaya dia tidak akan dihancurkan. Karena dahulu Abraha, penguasa kota Yaman, datang dengan membawa pasukan gajah yang sangat besar, ingin menaklukkan kota Mekah. Dia tidak bisa menaklukkannya, justru malah pasukannya ditaklukkan. Allah mengirimkan apa kepada mereka? Burung ababil yang diceritakan dalam surat Al-Anfal. Abraha ternyata orang jahat sehingga dia tidak bisa menaklukkan kota Mekah meskipun dia membawa pasukan gajah yang sangat besar. Ini kok kebalik dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mampu menaklukkan kota Mekah. Berarti memang Muhammad ini adalah orang baik dan yang dibawa adalah kebenaran. Maka orang-orang yang ada di kabilah-kabilah tersebut berbondong-bondong masuk Islam. Total ada 2.000 orang. Dan ada kabilah yang tidak ingin masuk Islam, justru ingin menantang perang Nabi SAW, yaitu suku Hawazin dan suku Sakif. Kita masuk ke dalam peristiwa perang Hunain. Silakan dibuka tentang perang Hunain. Saya minta setelah saya jelaskan nanti antum baca sendiri di rumah. Yang mungkin antum tidak paham namanya. Oke. Saya jelaskan secara garis besarnya dulu, baru setelah itu nanti saya rinci. Oke. Disebutkan di sini, setelah penaklukan kota Mekah terjadi, maka suku Hawazin dan suku Sakif beserta beberapa kabilah di antara mereka seperti kabilah Nasr, Jusham, Sa'ad bin Bakr, Bani Hilam, Bani Qais, Ailan, dan yang sebagainya, mereka adalah bangsa Arab yang belum mau tunduk kepada Islam dan belum siap menerima kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata masih ada orang yang belum bisa menerima agama Islam dan masih belum bisa menerima kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun suku Quraisy sudah ditaklukkan dan suku Quraisy sudah banyak yang masuk Islam. Saat itu disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus mata-mata apa yang sebenarnya sedang terjadi di Hawazin dan Sakif. Karena selama 19 hari Nabi SAW tinggal di kota Mekah,
suku ini tidak datang mengirimkan utusan menyatakan diri masuk Islam. Setelah dikirim utusan, ternyata utusan ini melihat bahwasanya pemimpin suku Hawazin yang bernama Malik bin Auf An-Nasri menghimpun seluruh pasukan kafir musyrik yang ada di sekitar Hawazin dan Saqif untuk berbondong-bondong memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata jumlah mereka cukup besar, ada 20.000 orang, banyak sekali. Nah, ini mungkin di antara hal yang membuat kenapa suku Hawazin dan Saqif belum mau masuk Islam, karena menurut mereka ini jumlahnya masih jauh lebih besar. Kayaknya kalau perang lawan Muhammad, mereka berpikir masih bisa menang. Nah, kalau orang Quraisy ini kan sudah nggak punya perlawanan lagi. Jumlah mereka hanya berapa? Kurang lebih 2.000 orang. Nah, ini kan suku Hawazin, suku Saqif masih besar, masih ada 20.000 orang. Maka akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pasukan yang dibawa ke kota Mekah untuk melakukan kota Mekah untuk menghadapi apa yang sudah direncanakan oleh suku Hawazin dan suku Saqif dan suku-suku yang lain. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berangkat dengan 10.000 pasukan yang dibawa oleh Nabi SAW dari berbagai kabilah untuk melakukan kota Mekah, plus 2.000 orang Islam dari kalangan Quraisy yang baru saja masuk Islam. Jadi ada 2.000 orang yang baru saja masuk Islam. Nah, karena Nabi melihat bahwasanya pasukan yang akan dihadapi Nabi SAW jumlahnya cukup besar, ada 20.000 orang. 20.000 itu dari zaman dulu sampai sekarang itu jumlahnya masih banyak. Maka Nabi SAW pun harus mempersiapkan pasukan yang cukup untuk menghadapi mereka. Maka di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah beliau ingin mempersenjatai sebagian pasukan kaum muslimin yang belum punya senjata. Di antaranya beliau mendatangi rumah Sofwan bin Umayyah yang secara perekonomian Sofwan bin Umayyah ini termasuk orang yang punya alat perang cukup lengkap yang terkadang disewakan atau dijual. Ketika Nabi mendatangi rumah Sofwan bin Umayyah dan hendak mengambil baju peralatan perang, ya, baju perang, pedang dan seterusnya, Sofyan bin Umayyah berpikir dan bertanya kepada Nabi SAW. Dia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, engkau mengambil baju perangku ini sebagai rampasan perang atau engkau meminjam?" Nah, Sofyan bin Umayyah ini kan sudah kalah. Dalam hukum internasional, pasukan yang sudah kalah itu boleh diambil harta mereka sebagai rampasan. Kata Nabi SAW, bukan merampas wahai Sofwan, justru saya meminjam. Dan saya pastikan pinjaman ini akan saya kembalikan kepada. Itu janji Nabi SAW kepada siapa? Sofwan bin Umayyah. Akhirnya oleh Sofyan pun dipinjam kurang lebih sekitar 200 sampai 300 baju perang, 100 atau sampai 300 baju perang. Kaget ya. Kemudian Nabi SAW pun memberangkatkan pasukan beliau SAW untuk menuju lembah Hunain. Di sanalah Nabi SAW akan bertempur menghadapi suku Hawazin, suku Saqif dan yang lain sebagai peperangan terakhir untuk menghadapi sebagian bangsa Arab yang belum mau masuk Islam. Sebelumnya disebutkan di sini, Malik bin Auf sebagai pemuka kaum, ya, sebagai pemimpin kaum, dia
memerintahkan kepada seluruh kabilah Hawazin, Sakif dan yang lain agar membawa keluar seluruh keluarganya, baik wanitanya, baik anak-anaknya, bahkan apa yang dia miliki dari hewan ternak. Jadi Malik bin Auf ini ingin agar seluruh kabilah itu ketika keluar ke Hunain menghadapi pasukan Nabi SAW, ingin agar peperangan itu dilihat dan disaksikan oleh siapa? Oleh keluarga dari suku Hawazin. Maka Malik bin Auf pun membawa istrinya, anak perempuannya, anak yang masih kecil, anak menyusui, kambingnya, ontanya, semuanya dibawa. Semuanya dibawa kaum muslimin. Nah, kemudian dalam sebuah riwayat yang sahih, ada seorang laki-laki yang bernama Durai bin Asimah. Durai bin Asimah ini termasuk suku Hawazin juga, yang ternyata dia ini punya pengalaman perang yang sangat banyak di masa mudanya, tapi ternyata di masa itu Durai bin Asimah ini sudah tua dan sudah buta, sehingga dia ini bisa dikatakan sebagai apa ya, kalau dalam sebuah kerajaan itu penasehatnya ada gitu kan ya, presidennya juga ada penasehat seterusnya. Disebutkan ketika Durai bin Asimah mendatangi pasukan Malik bin Auf, dan Malik bin Auf ini ternyata disebutkan usianya masih sangat muda, masih 30 tahun. Dan dikatakan dalam beberapa riwayat belum punya pengalaman perang. Nah, Durai bin Asimah mendatangi Malik bin Auf. Setelah Durai bin Asimah, karena dia buta, dia ini kan buta, dia mendengar ada suara ringkikan kambing, suara onta, kemudian mendengar tangisan anak-anak kecil. Dia ini buta. Makanya dia cukup heran, kok bisa di tempat yang akan terjadi perang, kok ada suara kambing, suara onta, bahkan suara tangisan anak kecil. Maka Durai bin Asimah pun bertanya kepada orang-orang yang dibawa oleh Malik bin Auf. Apa yang aku dengar ini, kok kita ini mau perang, tapi ternyata ada suara kambing, suara onta, ada suara anak yang sedang nangis. Akhirnya orang-orang ini mengatakan, Malik bin Auf meminta kami agar membawa seluruh keluarga kami dan seluruh harta benda kami. Durai bin Asimah mengatakan, masa iya perang itu kok yang dibawa malah keluarga? Maka dia mendatangi Malik bin Auf sembari bertanya kepada Malik bin Auf, wahai Malik, engkau hari ini adalah pemimpin kaum. Engkau hari ini akan berperang melawan kaum muslimin dan Muhammad SAW. Tapi kenapa kok aku mendengar dari pasukan yang kau bawa itu ada suara kambing, ada suara onta, ada suara anak-anak yang sedang menangis? Kenapa kau bawa mereka? Kata Malik bin Auf, aku ingin agar setiap pasukan Hawazin dan Sakif benar-benar bertempur melawan Muhammad dan pasukannya secara habis-habisan. Aku memerintahkan kepada mereka untuk bawa keluarganya agar mereka punya semangat untuk memerangi Muhammad, sehingga kalau misalkan mereka itu menyerah, maka mereka harus siap menyerahkan anak dan istrinya. Dan kalau misalkan mereka menang, mereka bisa melindungi anak dan istrinya. Itu alasannya Malik bin Auf. Kata Durai bin Asimah yang punya pengalaman perang cukup banyak, kata dia, wahai Malik, orang itu kalau sudah kalah, dia itu akan kabur tanpa memikirkan apa yang dia bawa. Kalau sekiranya nanti pasukanmu kalah, ya wanita-wanitamu, anak-anakmu, apa yang kau bawa itu akan menjadi tawanan. Tapi kalau misalkan engkau menang dan engkau tidak membawa mereka, atau engkau meletakkan mereka di tempat yang tinggi, engkau menang, engkau bisa kembali kepada mereka, ataupun engkau kalah, engkau tidak menyesatkan mereka. Itu kata Durai bin Asimah. Ternyata Malik bin Auf dengan kekeh menolak nasihat Durai, sembari mengatakan, wahai Durai, engkau ini sudah tua,
otakmu juga sudah tua, sudah tidak kepakai apa yang kau nasihatkan. Akhirnya terjadi gonjang-ganjing di tengah pasukan Hawazin dan Saqif. Ada yang berpikir benar apa yang dikatakan oleh Juraid bin Asimah, ada yang ingin tetap mengikuti Malik bin Auf. Akhirnya saat itu Malik berkata kepada pasukannya, kalau kalian menolak perintahku, karena Malik bin Auf ini sebagai pemimpin pasukan, kalau kalian menolak perintahku, aku akan hunuskan pedang yang aku bawa dari dadaku sehingga tembus ke punggungku, mengancam mau bunuh diri. Dan ternyata ya cukup disayang juga Malik bin Auf. Akhirnya seluruh kabilahnya mengatakan, kami patuh kepadamu wahai Malik. Jadi Malik itu berpikir kalau perang ngajak keluarga itu ada motivasi. Itu loh, di belakangmu ada istrimu, ada anakmu. Gitu. Kalau kamu kalah nanti mereka jadi tawanan. Berpikirnya seperti itu. Tapi menurut Malik, menurut Juraid bin Asimah, ini ide yang konyol. Masa iya perang anak-anak dibawa? Makanya sampai hari ini, dari zaman dulu sampai hari ini, ya ketika terjadi perang, maka sebuah negara itu biasanya mengungsikan warga sipil ke tempat yang aman agar mereka tidak menjadi korban perang. Dari dulu sampai sekarang kan seperti itu. Makanya peraturan internasional kan jelas, nggak boleh menghancurkan rumah sakit. Nabi juga melarang menghancurkan rumah-rumah ibadah, membunuh orang-orang sudah tua atau membunuh orang-orang sudah menyerah, membunuh wanita dan anak-anak, nggak dibolehkan oleh Nabi SAW. Ada aturan sendiri. Dan ternyata Malik bin Auf dengan kekeh dengan pendapatnya, dan akhirnya Malik bin Auf membawa mereka menuju Bukit Hunain. Akhirnya Zuhair setelah debat cukup panjang dengan Malik, Zuhair berkata kepada dirinya sendiri, ini adalah hari yang tak akan pernah kusaksikan dan aku tidak pernah diuji seperti ini. Kayaknya ini di paling konyol. Kita mau perang terus dia melindungi anak istrinya bagaimana? Apalagi kambingnya dibawa, otonya dibawa. Ini kan sesuatu yang enggak banget loh. Kayaknya kita aja yang mikir, gimana saya dibawa? Nah, melindunginya bagaimana? Kita melindungi diri sendiri saja sudah susah, apalagi harus melindungi orang lain. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi kaum muslimin. Saat itu Nabi SAW ketika beliau menuju ke Gunung Hunain atau ke Bukit Hunain untuk berperang melawan suku Hawazin dan Saqif ini, Nabi SAW beserta pasukannya melewati sebuah batang pohon yang dikenal dengan Datu Anwar. Jadi Nabi itu membawa 12.000 pasukan, dan ketika melewati sebuah pohon yang bernama Datu Anwar, orang-orang yang baru masuk Islam ini tiba-tiba nyelentuk. Di antara isi celutukannya ada dua. Yang pertama mereka mengatakan, yang baru masuk Islam ini mengatakan, sesungguhnya kita tidak akan bisa dikalahkan oleh pasukan manapun. Alasannya apa? Karena secara rekam jejak Nabi SAW beserta pasukan kaum muslimin pernah melawan jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, tapi jumlah pasukan kaum muslimin sangat sedikit, tapi bisa menang. Contoh dalam perang apa? Badar, 300 pasukan kaum muslimin menghadapi 1.000 pasukan Quraisy. Demikian juga dalam perang Uhud. Awalnya kan menang, 700 pasukan kaum muslimin menghadapi 3.000 pasukan kafir Quraisy. Demikian juga dalam perang Khandaq, kurang lebih 1.500 pasukan kaum muslimin bisa menyeimbangi 10.000 pasukan Quraisy dalam perang apa? Khandaq. Dan seterusnya. Maka dari rekam jejak itu sebagian orang berkata dengan sedikit sombong lah, mengatakan hari ini kita tidak akan dikalahkan. Dan ternyata ucapan ini membuat hati Nabi SAW tidak nyaman.
Dan nanti terjadilah apa terjadinya saya sampaikan. Demikian juga ada ucapan dari sebagian sahabat Nabi SAW yang baru masuk Islam ini, ketika mereka melihat pohon Datu Anwat ini, mereka berkata kepada Nabi SAW, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, buatkanlah kami Datu Anwat sebagaimana mereka punya Datu Anwat." Sebenarnya Datu Anwat ini apa sih? Batang pohon yang sering dikeramatkan oleh orang-orang Quraisy. Dengan cara apa? Jadi kalau mau terjadi perang, orang-orang kafir itu ya punya semacam keyakinan kalau tombaknya diletakkan di pohon tersebut, pedangnya digantungkan di pohon tersebut, nanti jadi sakti mandraguna. Ngono kuwi lah. Mereka berpikir kalau mereka punya Datu Anwat, kenapa kita enggak? Karena ini orang-orang yang baru saja masuk Islam, sehingga Nabi SAW masih memaklumi kesalahan mereka. Nabi tidak mengatakan kepada mereka, sungguh kalian sudah murtad. Tidak. Nabi memaklumi kesalahan mereka dengan mengatakan Allahu Akbar. Demi zat Muhammad yang ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, sungguh apa yang kalian ucapkan ini persis seperti apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Wahai Musa, buatkanlah kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Padahal umat Nabi Musa ini baru saja diselamatkan dalam peristiwa apa? Laut Merah, di mana mereka dikejar oleh pasukan siapa? Fir'aun, dan mereka terselamatkan. Nabi memaklumi itu dan Nabi memaafkan karena mereka orang-orang yang baru masuk Islam. Makanya ya ikhwah, orang itu kalau baru masuk Islam, atau bahasa sederhananya ada orang baru ngaji, itu jangan buru-buru diminta ngisi pengajian. Bisa jadi ilmunya belum matang. Ada misalkan mu'alaf masuk Islam, jangan buru-buru diminta ngisi pengajian, disuruh belajar dulu. Atau misalkan ada orang terkenal baru hijrah, jangan buru-buru diminta jadi narasumber, biarkan belajar dahulu. Ini para sahabat Nabi baru masuk Islam. Islamnya belum kental, Islamnya belum matang. Mereka berpikir, perbuatan ini nggak apa-apa. Ternyata itu perbuatannya keliru. Dan Nabi mengingatkan ini perbuatannya tidak. Kita lanjutkan sedikit lagi, 10 menit lagi. Kita selesai. Selanjutnya kaum muslimin, pada tanggal 10 Syawal, akhirnya pasukan Islam pun tiba di sebuah gunung bernama Hunain. Dan ternyata Malik bin Auf beserta seluruh pasukannya sudah ada di Hunain sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kegambar atau belum? Sudah? Nah, Malik bin Auf ternyata sudah lebih dulu menempati Hunain. Maka Malik bin Auf pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menempati celah-celah bukit yang ada di Hunain. Karena Hunain itu digambarkan oleh sebagian pakar sejarah itu, dia sebuah bukit yang temurunan terjal. Jadi kayak piye ya? Kalau saya gambarkan tuh mungkin seperti meja ini, terus dia cekung. Jadi temurunan. Nah, suku Hawazin dan Sakif ini ternyata mereka sudah bersembunyi di balik-balik celah gunung Hunain. Nah, ketika datang waktu subuh, ketika Nabi SAW sudah bersiap untuk menuruni Hunain, karena memang peperangan itu diperkirakan akan terjadi di tempat tersebut. Ternyata Nabi SAW dan para pasukannya dikagetkan dengan serangan yang sangat mendadak dan tiba-tiba. Apa terjadi? Mereka, Nabi SAW dan para sahabat, dihujani panah dari segala arah, yang akhirnya membuat pasukan kaum muslimin kocar-kacir. Bahkan mereka lupa kalau ternyata Nabi SAW tertinggal, terutama yang 2000 orang yang baru masuk Islam. Jadi ketika masuk ke Bukit Hunain tersebut,
datang panah dari segala penjuru, mereka kocar-kacir karena kejadiannya di waktu apa? Subuh, masih malam. Tahu-tahu panah kena mata, tahu-tahu panah kena punggung. Bahkan dalam riwayat yang sahih, Khalid bin Walid sempat terluka pada perang dunia. Kocar-kacir. Bahkan Nabi SAW sempat tidak terlindungi kaum muslimin. Akhirnya Nabi SAW pun memanggil pasukan kaum muslimin. Nabi mengatakan, ya ma'syarul muslimin, kata Nabi SAW, kemarilah, aku Rasulullah. Nabi mengingatkan kepada para sahabat, jangan lari, wong aku Rasulullah saja tidak lari. Karena suara Nabi tidak terdengar, akhirnya Nabi SAW meminta Al-Abbas, paman Nabi SAW yang terkenal suaranya ini sangat lantang. Suaranya sangat lantang. Kata Nabi SAW, hai Abbas, panggilkan kepadaku Ashabus Samurah. Ashabus Samurah ini, kalau antum mau flashback sebelum peristiwa Sulh Hudaybiyah, ada peristiwa Nabi SAW mengutus Utsman bin Affan untuk masuk ke dalam kota Mekah untuk membuat semacam kesepakatan damai dengan orang-orang Quraisy agar Nabi SAW bisa melaksanakan ibadah umrah. Tapi ternyata terdengar kabar kalau Utsman bin Affan terbunuh. Yang akhirnya mereka membuat perjanjian atau membuat kesepakatan antara Nabi SAW dengan kaum muslimin yang dikenal dengan perjanjian Bai'atu Ridwan. Nah, itu kan terjadi di bawah sebuah pohon namanya pohon Samurah. Dibaiatlah para sahabat agar mereka benar-benar membela darah Utsman apapun yang terjadi. Nanti antum flashback dalam peristiwa itu. Maka akhirnya Al-Abbas ini pun berteriak dengan suara kencangnya memanggil Ashabus Samurah. Akhirnya para sahabat yang mendengar suara tersebut, yang mereka teringat bagaimana janji baiat mereka bersama Nabi SAW di sebuah pohon yang bernama Samurah tersebut, mereka mengucapkan dengan lantang, labbaika ya Rasulullah, kami penuhi panggilannya Rasulullah. Akhirnya yang awalnya mereka ikut kabur, akhirnya berbalik menghampiri suara Al-Abbas untuk mendukung Nabi SAW dan juga ingin melindungi Nabi SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan ada sebagian sahabat itu yang ontanya itu kadung balik. Namanya onta itu terkena lemparan panah ya kabur juga. Kadung balik, bingung, diajak balik lagi nggak mau. Akhirnya dia lompat dari ontanya, dia ambil baju besinya, dia ambil parangnya, dia ambil perisainya, dia melesat terjang menuju pasukan kaum muslimin yang sedang menuju Rasulullah SAW. Lihatlah kaum muslimin, Allah menceritakan kisah ini dalam Quran surat At-Taubah ayat 25 sampai 26. Nanti antum baca sendiri di Al-Quran masing-masing di rumah. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mengingatkan para sahabat yang mereka berbangga dengan jumlah, mereka berpikir akan menang karena jumlah yang besar. Ternyata jumlah yang besar itu tidak ada apa-apanya ketika Allah tidak memberikan kemenangan kepada mereka. Sampai sini bisa dipahami. Nah, akhirnya setelah itu terjadi peperangan yang sangat sengit antara suku Hawazin, suku Sakif bersama Nabi SAW, yang akhirnya membuat keadaan membalik. Apa yang terjadi? Suku Hawazin dan suku Sakif ternyata mereka tidak mampu menghadapi pasukan Nabi SAW, yang akhirnya mereka pilih kabur, lari tunggang langgang. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika pasukan kaum muslimin ini kocar-kacir, Nabi SAW berdoa kepada Allah agar Allah mengirimkan pertolongan. Dan ternyata Allah mengirimkan pasukan malaikat yang sangat banyak. Tapi malaikat ini nggak berperang. Malaikat ini hanya menakut-nakuti pasukan Hawazin dan Sakif. Digambarkan dalam sebuah riwayat yang sahih, ternyata para malaikat ini mereka diwujudkan oleh Allah SWT menjadi sosok-sosok laki-laki yang besar, gagah perkasa, menaiki kuda dalam jumlahnya sangat banyak.
yang ternyata membuat suku Hawazin dan suku Sakif akhirnya sangat ketakutan dan mereka memilih kabur daripada harus berperang. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan ada malaikat yang ketika turun dari langit itu membuat suara yang sangat menakutkan seperti suara besi yang digesekkan. Jadi suaranya itu serem, suasananya itu tegang. Sehingga Hawazin dan Sakif ini berpikir kayaknya nggak mungkin bisa melawan pasukan kaum muslimin. Meskipun jumlah mereka ada 20.000. Akhirnya mereka lari tunggang langgang menuju sebuah kota namanya Taif. Disitulah akhirnya Nabi SAW mengejar mereka, kemudian merampas harta mereka yang ternyata setelah dikumpulkan, sejarawan mencatat ada 6.000 tawanan. Termasuk di dalamnya adalah wanita dan anak. Demikian juga terkumpul 24.000 onta. 24.000 onta. Satu onta saja sudah besar. 100 onta saja sudah banyak. 1.000 onta sudah banyak. Kalau 1.000 onta dibawa ke tempat sini cukup apa? Bagaimana kalau 24.000 ini dibawa ke lapangan Bandar Seribawangi ini cukup apa enggak ini? Tidak cukup. 24.000 ya. 6.000 orang saja sudah kumpul-kumpulan, ditambah dengan 24.000 onta. Ditambah juga 40.000 ekor kambing, lebih dari 40 ekor kambing, 40.000. Sudah 24.000 onta ditambah 40.000 ekor kambing, ditambah 4.000 ukiyah. Kalau saya tidak salah ingat, ukiyah ini tuh uang emas atau perak. Beratnya itu satu ukiyah itu setara dengan, kalau tidak salah saya ingat, antara 4 gram atau 40 gram. Ya uang bentuknya ukiyah. Nah itu bayangkan ada 40.000 ukiyah dikali anggaplah 40 gram, itu jumlahnya sangat banyak. Lihatlah kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala menegur para sahabat dengan peristiwa tersebut, akhirnya mereka semua sadar bahwasanya kemenangan itu tidak ditentukan dengan jumlah yang besar. Maka lihatlah, Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan saja, nanti antum baca sendiri lagi di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 26, Allah mengatakan, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat summa walaitum mudbirin summa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa adzabal ladina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Ternyata peristiwa Hunain ini memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada para sahabat yang baru masuk Islam. Allah mengatakan, sesungguhnya Allah telah menolong kalian wahai orang-orang yang beriman di medan peperangan yang sangat banyak. Dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Mu'tah, Fathul Mekkah, itu ditolong oleh Allah SWT. Dan ingatlah dalam perang Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian, maka jumlah yang banyak itu sedikit pun tidak memberikan kemanfaatan kepada kalian, dan bumi yang luas terasa sempit bagi kalian, sampai akhirnya kalian lari tunggang langgang ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan. Jadi dalam kondisi seperti itu Nabi masih tenang. Nabi tidak mundur, Nabi tidak lari. Justru Nabi memanggil para sahabatnya agar tetap berada di tempat mereka masing-masing. Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan, wa anzala junudan lam tarauha. Dan Allah juga mengirimkan pasukan-pasukan yang tidak bisa dilihat oleh pasukan kaum muslimin. Wa adzabal ladina kafaru. Siapa maksudnya pasukan yang tidak bisa dilihat ini? Para malaikat. Wa adzabal ladina kafaru, dan Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang yang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Dan itu adalah balasan bagi orang-orang kafir. Jadi Allah nyinggung orang-orang
Islam ini kaum mukminin. Ternyata jumlah yang banyak yang kalian banggakan itu tidak bisa memberikan pertolongan. Jadi ini menjadi pelajaran untuk kita muslimin. Kalau dakwah itu tidak ditentukan dengan sedikit atau banyaknya jumlah orang yang sudah mengaji, tapi itu ditentukan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berhasilnya dakwah ini bukan karena kita, tapi memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan apa? Keberhasilan. Kita hanya menjadi sebab saja. Tapi keberhasilan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah nanti saya lanjutkan di kisah berikutnya apa yang terjadi setelah suku Hawazin dan suku Saqif ini berada di Bukit Taif, dan apa yang akan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap harta rampasan perang ini. Karena harta rampasan yang sangat banyak, dan ternyata banyak dari orang-orang yang baru masuk Islam yang kemudian nanti mereka akan mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak untuk mengokohkan keislaman mereka. Dan juga tidak sedikit kaum kafir Quraisy yang awalnya belum masuk Islam, setelah melihat peristiwa itu mereka akhirnya masuk Islam. Seperti Sofyan bin Umayyah, ketika peristiwa Hunain dia belum masuk Islam, tapi setelah peristiwa itu akhirnya dia masuk Islam. Demikian juga dengan Suhail bin Amr, setelah perang Hunain akhirnya dia masuk Islam. Demikian juga dengan Hakim ibnu Hizam, sepupunya Khadijah radhiyallahu anha, akhirnya mantap masuk Islam setelah melihat peristiwa Hunain yang begitu menghebohkan. Insyaallah nanti kita sambung di segmen berikutnya. Saya harapkan bukunya dimurojaah. Ya, mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak dibacakan ya, hanya sedikit yang saya baca. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.